gue fokusin nih mau rilis ini. Iya. Gue bakal fokusin buat rilis band itu. Misalkan Nabira tahun ini, oke gue fokusin 1 tahun buat garap lagu itu. 1 tahun. Tahun depannya gue udah apa targetin Omni misalkan gitu. Yeah. Tahun depannya Starlit kayak gitu. Gue selalu atur waktu kayak gitu. Karena kalau emang gue barengan gitu gak bakal bisa. Gak bakal bisa sih pasti. Selamat datang di Introduction bersama gua Damot. Di edisi kali ini gue kedatangan salah satu gitaris yang banyak karyanya di banyak skena juga, dan band popangnya baru terakhir ulang tahun dia 13 tahun. Langsung saja kita sambut Cible. Yuk. Tepuk tangan dong, nggak ada yang tepuk tangan sih. Kabarnya gimana, Ble? Alhamdulillah baik, Pot. Lu gimana sendiri? Alhamdulillah sehat juga, Ble. Lu lagi sibuk apa nih kayaknya? Kalau saat ini ya alhamdulillah ya jadwal manggung udah mulai banyak. Oke. Ya sama kerja. Yang penting sehat terus lah ya. Harus itu. Gue mau nanya nih, kan biasanya seorang musisi itu kita denger musik dulu nih, baru sampai bisa bermain musik ya. Nah, boleh cerita dong, maksudnya lu gimana sih awalnya lu kok bisa main musik ya? Yang nyampe punya banyak band gini nih. Awal gua ngeband ya, gua tuh ngeband dari SMP sebenarnya. SMP gua belajar gitar tuh dari almarhum padi gua liat dia main gitar. Kira gua belajar otodidak sendiri. SMP gua masih bikin band pop. Tapi belajar tuh nggak pakai MBS? Sempet. Oh, sempet. Sempet gue punya MBS itu, gue inget banget. Pasti zaman dulu yang main gitar pasti punya MBS lah. Terus lu belajar sama pade lu? Sama pade gue, dia main gitar, gue liatin terus. Ingat gue lagu pertama gue belajar tuh lagu Ungu, Pak. Ungu yang mana tuh? Demi Waktu. Anjir. Cuman CA minor FG. Bukan Peter Pan, gue bisa Peter Pan loh. Sama Peter Pan juga. Iya, itu buat belajar tuning. Itu posisi SMP. Gue SMP itu mulai ngeband, band pop, ikut festivalan. Nah, SMA nih, jalan SMA, gue tahu musik popang, tahu band metal. Nah, gue sempet punya band popang dulu, nama bandnya Hide and Seek, cuman nggak ada yang tahu sih itu. Dari situ Hide and Seek, gue bikin project. Dulu ada namanya Columbus gue tahu, pernah satu panggung di IT juga. Itu gue Columbus. Itu band metal, tapi bukan GBB dulu, bukan, malah Columbus dulu tuh gue buat dulu zamannya masih sama Ado, Ical. Gue kenal band-band gitu, band-band indie dari situ. Lambe itu itu dari udah mulai kenal Lambe tuh. Cuman kalau udah ada Lambe gue udah buat GBB. GBB tuh gue kenal di SMA sama Yuda. Yuda ngenalin Ajis. Gitu, ngenalin Ajis. Dan gua udah kenal Ical, akhirnya gua buat tuh GBB. Nah, dari Columbus tuh apa tuh alirannya? Emo apa metal? Columbus itu dulu emo. Iya. Referensi gua kalau nggak salah dulu masih asking ya, ngeper ya. Sampai ke GBB yang death metal gitu. Dulu GBB malah dulu masih deathcore. Oh, deathcore. Masih Asblood, EBDM gitu. Tapi Columbus masih ada, GBB ada tetap nggak bubar gitu Columbus. Nggak bubar. Jadi ya Columbus nggak jalan, akhirnya gue fokus di GBB. GBB itu ya semakin berjalannya waktu, kayaknya gue perlu musik yang mendewasaannya, yang lebih bagus, yang lebih. Akhirnya gue kenal musik death metal itu. Death metal. Terus dari situ lu udah bisa cover apa bikin lagu? Oh, kalau bikin lagu udah. Kalau pasti udah bikin lagu, gue udah dari band pop gue udah bikin lagu. GBB pun gue bikin lagu. Cover malah baru-baru ini gue belajar. Cover Pamungkas. Iya. Banyak lah ya cover-coverannya ya. Banyak. Nah, dari Columbus, GBB terus nyampe masih tetap di dunia metal. Yang gue kaget itu lu punya band popang, walaupun lu awalnya tuh emang punya metal, kan, cuman nggak terekspos lah.
Nah, ini GBB gue menarik banget nih. Maksudnya GBB tuh gue tahu panjang tuh perjalanannya tuh dan panjang. Mantep progresnya sampai ke bentuk Abira ya. Abira. Nah, maksud gue boleh dijelasin nggak? Maksudnya dari GBB ke Abira tuh gimana sih prosesnya? GBB itu gua bikin sama Yuda SMA 2011. 2011 ya, 2011 bikin GBB. Nah, setelah itu kayaknya nih nama kepanjangan nih menurut gua kalau buat di album. Waktu itu gua kenal label juga, Butan Faction. Kayaknya kalau GBB terlalu panjang. Akhirnya gua nemu nama Abira dan akhirnya tahun 2000 mau pas rilis album lah, gua ngerjain materi semua kelar. Akhirnya sepakat kita ganti nama Abira. Dengan player yang sama. Oke. Oh, sempet di Abira vokalis Yuda keluar. Ya, okay. GBB masih Yuda. Saat Abira mau rilis album, akhirnya kita ganti vokalis, Yuda keluar, masuk Gagas. Baru ngeluarin promo ya. Iya, promo dulu. Baru rilis album itu 2015 kan. 15 lah ya. 15. Rilis album launching launching ya? Apa? Itu panjang itu, gua rilis album, tour 1 bulan. Tour dulu sebelum launching? Iya, sebelum launching. Oh, launching dulu. Launching waktu itu di Kedai 9, launching album, setelah launching album, bulan depannya gua tour 1 bulan full Jawa Bali. Iya. Udah Jawa Bali loh. Gokil itu tour paling mantap dalam sejarah perngebandan gua lah. Gua di situ belajar tentang di jalanan tuh kayak gimana, ketemu teman-teman banyak di kota-kota ini gimana, mereka benar-benar keluarga banget menurut gua kalau iya. Berarti 2016 itu tour 2015. Tour 2016. Iya. Yang di Ubud acara Abira yang itu closing bukan tour. launching. Itu jatuhnya sih bukan launching jatuh. Gua tuh closing tour. Setelah tour 30 hari itu 1 bulan Jawa Bali. Nah, akhirnya kita bikin namanya closing tour. Closing tour itu waktu itu lupa band-bandnya apa aja. Closing tour masih ada tuh sebenarnya tur Sukabumi, Bogor, Jawa Barat masih kita hajar gitu. Nah, itu kan dari GBB yang death metal sampai ke black metal. Itu bisa nggak bisa ganti aliran dan ganti nama. Nah, itu referensi dari lu sendiri apa emang mau anak-anak ganti nama, kita ganti suasana baru lah? Sebenarnya dari GBB itu udah masuk death metal, cuman nggak pure black metal. Cuma ada harmonis black metalnya. Nah, masuk Abira udah mulai ada tuh gua dengerin band-band black metal, terus black metal, Behemoth, Mayhem udah dengerin. Udah black lah. Iya, black metal gua ambil dari situ. Kalau untuk ngebut-ngebutnya tuh gua dengerin Horrorfinance gitu. Nah, ini menarik. Lu tur Jawa Bali selama sebulan, pasti ada pengalaman seru dong. Nah, maksudnya apa sih pengalaman kocak ataupun ekstrim ataupun yang nggak bisa lu lupain lah? Oh iya. Yang seru, apakah lu ketinggalan kereta? Apakah ada yang waktu itu gimana? Oh, pas pulang. Kita kan emang jalur darat berangkat. Pas pulang dari Bali, anak-anak kesiangan semua. Kesiangan semua, tiket belinya yang jam 7. Anak-anak pada mabok. Mabok malamnya. Pada mabok. Bangun itu jam 6:30 semua. Saat sampai sana, udah boarding, udah ketinggalan. Akhirnya, itu kita emang waktu itu ngepas lah duit. Bayaran udah bener habis buat produksian dan lain-lain. Dan itu budget untuk sisa buat pesawat. Akhirnya beberapa ya kita telepon orang tua lah. Buat transfer buat ongkos. Wah, itu gokil sih, pengalaman gokil sih tuh. Ya itu teledor gara-gara mabuk lah ya. Gara-gara mabuk lah. Di panggung nggak mabuknya lupa kunci apa gimana? Oh enggak. Gua emang bukan minum kayak gitu sih. Gua untungnya gua kalau setiap manggung tuh gua nggak pernah mau minum.
Setelah manggung mungkin iya gitu. Kalau sebelum manggung tuh gue nggak pernah mau minum memang. Emang gue pikir lu minum dulu biar Malah itu gue nggak mau, gue emang dari awal gue nggak mau kayak gitu. Ntar kalau udah kelar ngeband sama manggung baru udah gas. Nah itu dari band lu yang metal dulu nih kita bahas. Effort yang paling gede tuh dari lirik atau aransemen itu siapa yang garap? Apakah ngulik bareng-bareng kayak gimana tuh ceritanya? Kalau Abira itu mungkin kalau materi ya gue hampir lah 80%. Materi musik ya. Sisanya ngumpul matang rame-rame. Kalau lirik waktu itu dibantu kita sama Uci. Karena Uci emang secara Nulis lirik bagus. Kalau Omnivorous sendiri pun, kalau Omni itu gua materi juga gua full sendiri malah itu. Kan gua sendiri, gitar sendiri. Setelah itu baru lirik digarap sama Rio. Iya. Jadi lirik situ emang sih gua ngelihat materi Abira itu dari nama albumnya aja keren ya kan, Iti Hatas Puru Hartas gitu. Dengan konsep Mahabharata itu idenya si Uci berarti. Kalau Mahabharata Uci. Gua kalau soal lirik gua buta. Soal lirik tuh gua nggak ngerti apa-apa. Kadang gua tuh setiap manggung aja tuh nggak nyebutnya nggak judul lagu. Lagu keberapa? Lagu berapa nih? Lagu ketiga. Oke. tapi itu sebelum rilis ya. Tapi pas udah rilis album sih akhirnya gue tahu. Karena udah tahu apalin kan, apalagi judul Abira gampang gitu. Kalau Omni yang paling susah. Omni tuh gue setiap manggung pasti nyebut yang mana? Oh iya. Tuh kayak gitu. Kalau Omni. Nah, Omni sama Abira itu bedanya apa dari segi genre? Dia lebih brutal apa? Ya, Omni ya brutal death metal. Kalau emang lu udah pernah dengerin tuh konsep Omni tuh awalnya brutal death metal. Kita ngeluarin EP itu 2000 berapa ya? EP itu 2014. Omni ngeluarin EP 2014. Akhirnya hampir barengan ya? Iya, sama Abira barengan. Itu gua bener-bener pusing sih. Gua ngegarap 2 band 2 album langsung. Butuh effort besar itu. Bener-bener gue ngulik, apalagi materi Omni full gue sendiri. EP rilis 2014. Albumnya baru kemarin. Albumnya langsung barengan. Menarik juga lo berarti. Maksudnya emang mana menarik, pusing gak wah? Iya, maksudnya iya seru lah. Lu garap 2 album sekaligus walaupun pala mau pecah ya kan. Waktu juga butuh diperjuangin. Nah itu lu ngaturnya gimana tuh? Apakah lu satu-satu dulu nih, gue mau Abira dulu, apa gue mau ke Omni dulu, nggak barengan apa gimana? Kalau kayak gitu sebenarnya kalau atur waktu mah tergantung diri kita sendiri ya. Kalau gue sih manage waktu gue, apalagi kan gue kerja juga. Gue manage waktu, misalkan band gue tahun ini gue fokusin nih mau rilis ini, gue bakal fokusin buat rilis band itu. Misalkan Abira tahun ini, oke gue fokusin 1 tahun buat garap lagu itu. 1 tahun. Tahun depannya gue udah targetin Omni misalkan gitu. Tahun depannya Starlit kayak gitu. Gue selalu atur waktu kayak gitu. Karena kalau emang gue barengan gitu gak bakal bisa. Gak bakal bisa sih pasti. Pas itu gue atur waktu itu karena musik semua campur beda nih. Gak mungkin gue setahun dengerin semua materi. Tapi untuk playernya untung deket-deket lah ya, maksudnya untungnya player nggak susah ketemu, dan era digital makanya lewat WhatsApp juga bisa lah kita sharing. Gue punya lagu nih kayak gini nih, ntar lu kulik ya, gitu. Ntar lu tambahin ini ya. Nah, gitu kayak lebih gampang sih. Nah, kita bakar rokok dulu. Silakan. Minum dulu. Ya, gimana? Napas dulu kali. Iya. Dari metal ke popang itu sensasinya gimana? Tapi lu bisa masuk Starlit itu beda jalur gitu. Mungkin orang pada kalau yang di gue taunya emang lu dulu main metal kan? Iya, scene metal gue mungkin pada kaget. Cible main popang. Awal pertama pada kayak gitu. Tapi sebenarnya kan gue tuh
kalau kenal sama anak Starit emang udah lama. Dari 2009 tuh gue udah kenal sama anak Starit. Waktu itu manggung juga sering bareng. GBB Starit tuh hampir manggung sering bareng. Zaman-zaman Moe lah dulu sering banget kenal sama mereka. Ya dari situlah gue emang kalau gue udah masuk dalam satu band itu, mau nggak mau gue harus total terjun juga. Gue harus dengerin musik apa yang ada di band, referensi band itu. Gue harus belajar. Nah, akhirnya ya gue bisa. Gitu. Lu bisa mengimbanginya dan mengupdate gitu ya. Terus ya dari materi pasti kan sebelumnya gue juga tahu Starit udah punya album. Nah ini kan album yang ini lu ngisi dong nih. Ada beberapa gue yang ngisi. Ada beberapa yang ngisi. Apa sih nuansa baru dari lu, kan pasti band beda kan dari album sebelumnya karena gitaris baru gitu, ataupun gitaris sebelumnya beda sama yang sekarang. Lebih mungkin ini ya, kalau materi lama sih bagus. Bedanya sama yang sekarang tuh dari segi lirik, segi konsep materi kita agak lebih popang, tapi ya ada riffnya cepet. Ya riffnya agak cepet. Kalau gue tuh banyak referensi dari Sorry So Far, kalau udah tahu, Deep, Stachem. Oke. Nah, itu buat gue buat bikin materi ini sebenarnya. Iya. Nah dari banyak yang lu dengerin referensi, sebenarnya lu pasti ada dong musisi ataupun player favorit itu tuh siapa tuh? Gue dulu malah SMP tuh gue dulu apa Arman Maulana? Arman Maulana vokalis kawan. Gue dulu Enda Ungu malah tuh gue. Anjir, gue dulu Enda Ungu banget. Gue celana gue melorotin, baju gue caki gue. Baju gue caki Enda Ungu. Gue belum tahu gitaris yang jago-jago lah, tapi semakin segini kan gue belajar. Gue tahu Petrucci, gitu gue belajar lirik Petrucci. Kalau lu tahu Andy James. Terus di metal itu gue pasti banyak ambil Ingwi. Sama gue juga Ingwi sih suka. Awal gue suka gitaris tuh Ingwi sama John Patrian. Nah dari banyak karya lu, terus tahun ini dari beberapa band lu ada nggak yang mau rilis album fisik lagi semua? Salah satunya ada nggak? Maksudnya rencana tahun ini ataupun plan? Awal tahun sih gue pengen garap albumnya Trats, cuman ya. Trats hardcore lu sama si Yuda. Yuda kadang-kadang ini juga dia, hilang-hilangan mulu. Makanya lu tahu. Tadinya, cuman kayaknya tahun ini gue kan baru tahun lalu gue rilis Sony. 2021, 20 sih gue rilis 21 gue rilis Sony. Pandemi itu. Iya, tahun ini kayaknya masih santai-santai dulu kayak, tapi tetap jalan, tetap progres apa yang digarap. Single pasti ada. Tapi terus itu udah keluar EP atau belum? Berarti masih single. Berarti lu mau garap tahun ini, mau lu rencananya namanya rencana. Kita nggak tahu. Mungkin ngaret-ngaret dikit tahun 2023. Kayak gue setiap rilis album pasti ngaret. Rencana misalnya gue 2015, 2016 rilisnya, Starit dulu 2017, rilisnya 2018. Iya, karena kita juga udah semakin sibuk ya. Jadi nggak sefleksibel dulu ya kan. Dan itu pun datangnya ya, lagi datang nih. Makanya, lagi kita bekerja juga. Iya. Terus terus itu hardcore-nya kayak siapa? Kayak Hatebreed? Oh enggak, gua Trats itu melodic hardcore. Melodic hardcore. Iya, Counterparts. Gua suka musik Counterparts. Yang biasa lu pakai bajunya itu. Terus ini apa? Dari band hardcore lu, playernya deket juga apa? Oh, kebetulan celeduk semua sih. Iya, enak. Maksudnya bisa digenjot. Kayaknya gue ngeband lebih enak yang deket. Iya. Karena ya kalau jauh ya, kita ada aja lah. Masalah buat ngulik susah, buat latihan ada alasan ini itu. Makanya gue setelah nyari personel kayaknya yang nggak harus jauh-jauh lah. Walaupun sekarang udah canggih ya, misalnya udah bisa ngetek sendiri, kasih materi kelar. Tapi gue nggak mau gitu. Karena menurut gue pasti ada aja case-case masalah yang nanti bakal terjadi gitu ya. Kayak mendingan yang deket-deket aja lah. Pasti kan lu banyak manggung nanti ke depannya ataupun sebelumnya pun pasti udah sering lah. Nah itu pasti ada kendala nggak di available personil ataupun player? Kalau ada yang nggak bisa, apakah lu kita cancel? Apakah lu manggung aja nih walaupun bertiga gitu?
Oh, gue sih nggak pernah mau cancel ya. Jadi udah pasti jadwalnya dikosongin gitu. Semua tapi ada force major gitu. Sekarang gini, kalau gue pribadi sendiri dan udah sama anak-anak gini, lu nggak bisa manggung, lu tanggung jawab. Tanggung jawab itu dalam arti ya lu yang cari Edisional. Iya, jangan kita yang diribetin. Iya, kalau gue nggak bisa, gue pasti nyari orang. Tapi kalau untuk di Starit ada, tapi kalau kayak di Omni, kayaknya Abira, kalau gue nggak bisa, susah nguliknya. Kayaknya susah dah nguliknya pada ngulik. Mungkin gitaris satu doang kayak gitu. Tapi kalau Omni kan gue sendiri. Tapi kalau kayak Starit, gue seband sih udah komit. Misalkan nggak bisa, ya lu tanggung jawab. Lu yang cari edisional sendiri gitu. Jangan personil lain diribetin. Berarti gitu. Jangan sampai lepas tanggung jawab lah intinya. Iya. Gua tetap jadi manggung lah. Iya. Kecuali yang case-case yang parah atau gimana baru. Mantap juga emang udah profesional lah. Nah, sekarang udah kayak gitulah, nggak usah diribetin. Iya. Namanya lu sebagai musisi ya, maksudnya kan lu pasti punya harapan di band-band lu untuk kedepannya kayak gimana, apa lu punya keinginan gue mau manggung satu band gue aja gitu sama mama. Apa enggak gue mau ngerayain anniversary Starit yang ke 13 di 13 kota ya kan, kita nggak tahu. Apa lu harapan lu dari band-band lu ini ke depannya gitu? Sebenarnya semuanya sih sama ya, semua pengen maju. Kalau band-band gue semua pasti pengen kalau maju pastilah. Mundur. Ya cuman kan ya lu bilang tadi rencana masih ada, tapi ada aja hambatannya. Tapi untuk saat ini sih gue emang lagi fokus mungkin kedua band dulu. Starit sama Omnivorous. Gitu. Karena yang masih jalan Abira, gue masih ngeband tapi ya nggak terlalu. Kalau harapannya ya, lagi sekarang alhamdulillah ya pandemi udah kelar. Gue cuman dari kemarin tuh emang semoga sih jadwal manggung makin padat ya. Karena gue kangen manggung asli. Pandemi bener-bener. Tapi ada niatan mau tour lagi, masih bisa. Ada rencana tour kita. Starit gue ada rencana, kita tuh ada rencana tour tahun ini. Di beberapa titik, tapi yang bukan tur panjang ya, mungkin tur weekend. Karena semua juga kerja. Dan rencana tur. Mungkin Starit juga mau bikin launching single gitu. Nanti bakal ada di share, pantau aja. Yo, kita tungguin di di sosmednya Starlit lah. Instagramnya Starit. Oh, Instagram. Starlit official ya, belum tahu tuh. Ya mungkin kita semua pun dari introduction dari Mammoth Organizer ya, gue juga doain supaya plan-plan dari band-band lu ini ke depannya makin sukses, makin maju. Amin. Karena semua itu berawal dari harapan kita semua ya kan, dan niat pastinya. Ya demikian introduction di edisi hari ini bersama Denny Yurio alias Cible. Semoga kalian dapat masukan ataupun gagasan ataupun obrolan kita yang sedikit ini dapat memotivasi kalian yang punya band ataupun menginspirasi kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and comment pastinya di Mammoth_io. See you. Thank you, Blay. Yo.